warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Namasidki dari kelas 1 TIF. Di sini saya ada tugas untuk membuat dua soal studi kasus mengenai penerapan array dua dimensi dalam bentuk video. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam programnya. Pertama kita buat package-nya dulu, Java package, karena tadi itu tugas quiz, jadi kita buat judulnya quiz. Habis itu kita buat Java class. Soal pertama. Di sini saya akan hapus ini karena biar tidak panjang. Pertama, kita buat import Java util scanner. Selanjutnya kita buat main methodnya dengan shortcut psvm tab. Bawah itu kita buat scanner input dengan new scanner system in. Jadi guna scanner input sama dengan new scanner system ini adalah untuk membuat objek input supaya program bisa membaca angka yang diketik user lewat keyboard. Terus bawahnya kita buat deklarasinya, yaitu int siswa sama dengan 2, terus int matkul dengan juga. Jadi gunanya int mahasiswa sama matkul ini adalah nanti ada 2 mahasiswa dan setiap mahasiswa itu punya 2 matkul. Angka ini nanti dipakai untuk ukuran array 2 dimensinya. Terus di bawahnya kita buat int karena array 2 dimensi jadi kotaknya 2. Itu nilai sama dengan new int mahasiswa lagi equal. Jadi artinya nanti nilai I dan J menyimpan nilai mahasiswa ke I pada mata kuliah ke J. Habis itu kita buat perulangan input mahasiswanya for int I sama dengan 0. Habis itu I kecil mahasiswa. Habis itu I plus plus. Awalnya kita buat sistem SOT. Isinya mahasiswa
ke Jadi karena indeks array mulai dari 0, maka ditambah 1 supaya tampilan lebih dapat dibaca nanti. Setelah itu di bawahnya kita buat juga berulang lagi, yaitu for berulangan j. Yang tadi yang di atas i, yang di bawah j, intj sama juga dengan 0 j kecil untuk matkul 2 j plus lagi bawah. Oh, buat juga di sini kita buat nilai mata kuliah ke ditambah kurung j plus 1, habis itu ditambah lagi luarnya. Di bawah kita buat nilai i j sama dengan input next int. Jadi kegunaan nilai i dan j ini ialah untuk memasukkan nilai, lalu nilainya disimpan dalam array. Jadi barisan ini adalah untuk mahasiswa dan j ialah untuk mata kuliah. Setelah ini kita buat bawahnya sout tabel nilai mahasiswa. Jadi guna ini ialah untuk menampilkan judul sebelum data nilai ditampilkan. Terus kita buat variabel pencari rata-rata tertinggi. Buat bawahnya double rata tertinggi sama dengan 0, 2, bawahnya int indeks mahasiswa sama dengan 0 dengan 4. Jadi gunanya ialah data tertinggi menyimpan nilai rata-rata terbesar dan indeks mahasiswa nantinya untuk menyimpan indeks mahasiswa yang punya rata-rata tertinggi. Terus di bawah lagi kita buat looping untuk tampilan nilai mahasiswanya. Kita buat for int
I sama dengan 0. Habis itu I lagi kecil mahasiswa 2 I plus. Di kita buat int total sama dengan 0. 2. Bawahnya buat lagi perulangan for int perulangan j sama dengan 0. Habis itu j kecil matkul, habis itu y plus. Bawahnya kita buat isinya nilai I J ditambah dua lagi kita buat total tambah sama dengan nilai I J. Jadi guna for int ini ialah untuk menampilkan nilai setiap mahasiswa satu persatu. Terus di bawahnya int total ini ialah variabel dipakai untuk menjumlahkan semua nilai mata kuliah mahasiswa. Terus bawahnya lagi yang for ini untuk nilai J menampilkan nilai dan menjumlahkan nilai mata kuliah. Terus ini outputnya, nanti nilai dicetak ke layar dan nilai ditambahkan ke total. Habis itu kita buat double total double rata-rata sama dengan double total atau matkul. Terus di bawahnya kita buat rata jadi double rata sama dengan double total atau matkul ini ialah total dikonfirmasi ke double supaya hasil rata-rata tidak dibulatkan. Terus di bawahnya untuk menampilkan yang ini untuk menampilkan rata-rata nilai mahasiswa setelah semua mata kuliah diproses. Setelah itu kita buat if. Jadi guna if ini adalah untuk mencek rata-rata nilai tertinggi. If rata
besar rata tertinggi. Tinggi rata tertinggi sama dengan rata. Itu indeks mahasiswa dengan I. Jadi kegunaan if ini ialah mencek rata-rata tertinggi. Jadi rata tertinggi diperbarui dan indeks mahasiswa disimpan. Habis itu di bawah sini kita buat outputnya, isinya mahasiswa dengan rata-rata tertinggi dengan rata tertinggi mahasiswa ke kurung indeks mahasiswa tambah 1. Jadi guna sistem output yang ini ialah menampilkan mahasiswa yang punya rata-rata nilai paling tinggi. Setelah program kita selesaikan, selanjutnya kita running. Jadi di sini diminta untuk nilai mata kuliah 1, yaitu bebas kita buat, yaitu 9. Dan mahasiswa kedua diminta untuk nilai mata kuliah satunya ialah 7 dan 60. Maka hasilnya ialah mahasiswa dengan rata-rata tertinggi ialah mahasiswa kedua karena nilai rata-ratanya 88,5, sedangkan nilai mata kuliah mahasiswa pertama 88,0. Setelah soal pertama selesai, maka kita lanjut ke soal yang kedua. Pertama kita buat Java class dulu. Judulnya ialah soal 2. Cuma saya hapus lagi ini karena biar tidak panjang kan. Di sini saya akan membuat codingannya terlebih dahulu, baru setelah codingan selesai baru saya jelaskan.
Selanjutnya saya menjelaskan, karena program selesai, saya jelaskan sedikit dulu. Jadi, pertama kita harus import Java itu scanner karena saya menggunakan scanner. Selanjutnya kita buat metodenya ialah public static void main. Selanjutnya kita buat scanner input sama dengan new scanner dan kurung system in yang berguna untuk agar objek input dipakai buat membaca data penjualan yang dimasukkan user. Setelah itu, kita buat int produk sama dengan 2 dan int hari sama dengan 7. Jadi, di sini ada nanti produknya ada 2 dan data penjualan dicatat selama 7 hari. Nilai ini akan dipakai buat ukuran array 2 dimensi nanti. Selanjutnya di bawah ini ialah deklarasi array 2 dimensi. Jadi, ini nanti gunanya untuk baris dan ini untuk kolom. Jadi, penjualan dalam kurung I, J menyimpan jumlah produk ke I pada hari ke J nantinya. Setelah itu kita buat looping untuk input produk. Jadi ini kita buat for int I sama dengan 0, I kecil sama dengan I kecil produk. Jadi looping ini berjalan untuk setiap produk. Setelah itu kita buat outputnya, yaitu nanti akan menampilkan nomor produk ke user dan ditambah 1 karena indeks caranya dimulai dari 0. Setelah itu kita buat lagi looping untuk input hari. Di sini looping ini berjalan untuk setiap hari penjualan dari produk tersebut. Di bawahnya kita buat lagi outputnya. Jadi user memasukkan jumlah penjualan lalu disimpan ke array. Setelah itu kita buat judul output datanya ini. Jadi nanti output ini akan menampilkan judul sebelum data penjualan tampilkan ke layar. Dan ini adalah variabel produk laris. Nanti int produk laris sama dengan 0 dan int max total produk laris menyimpan indeks produk dengan penjualan tertinggi. Karena codingan belum siap, jadi kita lanjutkan codingannya. Baik, sini saya akan menjelaskan dari ini melanjutkan yang tadi. Jadi ini gunanya looping untuk menampilkan data penjualan nanti. Ini baris ini berguna untuk dipakai menampilkan data setiap produk. Di bawahnya int total sama dengan 0 ini adalah digunakan untuk menjumlahkan seluruh penjualan produk selama 7 hari. Di bawahnya ialah looping per hari. Jadi looping untuk menampilkan penjualan per hari dan menghitung total penjualan. Di bawahnya kita buat outputnya berguna untuk menampilkan penjualan per hari dan menambahkan nilainya ke total. Setelah itu kita buat output di sini yang berguna untuk menampilkan total penjualan. Di bawahnya kita buat if yang berguna nantinya untuk ngecek produk yang paling laku dan output ini berguna untuk menampilkan produk dengan total penjualan tertinggi. Setelah codingannya selesai, selanjutnya kita run filenya. Produk pertama, hari pertama kita masukkan nilainya bebas. Selanjutnya produk kedua, nilainya pun bebas juga.
Maka data penjualan ialah total untuk produk pertama 53 dan total produk kedua yaitu 46. Jadi produk paling laku ialah produk pertama. Oke, sekian codingan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.